Menarik Bang Maman, kalau kita lihat tadi, nampaknya tadi sudah disampaikan sama Mas Eko, enggak kok kita izin, kita masih solid dan lain-lain. Sikap Partai Golkar seperti apa? Melihat P3 sudah sowan ke PDIP, sudah gabung ke PDIP, kemudian PAN juga sowan sana sini. Golkar nggak diajak Mas? Santai aja kalau kita. Singkat pada jelas ini, ya. nah ini. Saya mau kasih tahu ya, kita lihat dulu dari 2 periodenya Pak Jokowi ya. Nggak ada tuh sesuatu yang pasti sampai menjelang Titik pendaftaran. terakhir, ya. Itu dulu. Bahkan seorang Ganjar sekalipun belum ada hari ini bisa memastikan bahwa Ganjar itu calon presiden. Bahwa PDIP bisa mencalonkan sendiri, betul, partainya. Tapi kalau Pak Ganjarnya belum ada kepastian sampai semua tanda tangan pendaftaran di KPU. Jadi saya mau sampaikan itu dulu. Artinya Pak Ganjar, bahkan Pak Prabowo juga belum ada kepastian. Siapa yang bisa memastikan Pak Ganjar, Pak Prabowo pasti bisa mencalonkan calon presiden? Enggak ada. Siapa yang bisa memastikan Mas Anies bisa menjadi calon presiden? Enggak ada. Siapa yang bisa memastikan Pak Erlangga bisa menjadi calon presiden? Enggak ada. Sebelum nanti pendaftaran ya? Sebelum pendaftaran semua pasti masih dinamis. Nah, saya ingin menyampaikan begini Mbak, dalam perspektif kami Golkar itu ada 4 hal. Kalau kita mau melihat situasi dinamika ini. Jadi saya menjawabnya dengan 4 hal. Yang pertama, pastilah semua akan melihat dalam setiap kontestasi Pilpres maupun Pilwapres berdasarkan pendekatan survei. Itu pasti. Ya. Itu dasar. Tapi saya mau bilang itu baru yang pertama. Ada 4 hal yang harus kita lihat. Jadi kan hari ini kan semuanya kan masih berputar-putar, berjoget-joget dalam perspektif pendekatan hasil survei. Ada preferensi yang kedua, yaitu preferensi elit, individu elit ya, yang nggak bisa dikesampingkan. Apa itu individu elit? Kita udah tahu di etalase nasional ini banyak figur-figur elit yang sesama mereka juga pasti ada irisan-irisan yang ketemu dengan tidak ketemu. Dan itu menjadi salah satu hitung-hitungan politik tersendiri loh, yang nggak bisa kita anggap sederhana, yang hanya sekedar dihitung hanya dari faktor hasil survei. Nggak bisa. Kalau memang kita hanya sekedar melihat dari hasil survei tanpa melihat faktor pendekatan preferensi elit, individu elit, hari ini pasti udah gampang aja semua nih. Udah ketemu tinggal deklarasi, capres, cawapres, kenapa sampai hari ini belum? Ya karena tadi, semua baru melihat dari pendekatan hasil survei. Yang kedua belum dilihat, dan itu menjadi target menjadi salah satu konsekuensi hitung-hitungan tersendiri, preferensi individu elit. Yang ketiga, partai. Seperti tadi di awal saya bilang, PDI dari semua partai yang bisa mencalonkan satu-satunya sendiri itu PDIP. Tetapi pertanyaannya, kenapa PDIP masih perlu menggandeng partai lain? Karena kan ada banyak faktor juga yang dihitung oleh PDI. Selain tadi yang ketiga saya sampaikan tadi, faktor tiket partai. Jadi semua ini nih, kita semua nih hari ini kan berputar-putar, bersana sini, berdansa, berjoget. Semua karena 3 faktor tadi. Ada lagi Mbak yang terakhir ini. Ini yang mungkin juga menjadi salah satu hal yang sampai hari ini juga masih belum ketemu. Mohon maaf ya, kita belajar dari kasus Pak Jokowi terpilih pertama kali. Pak Jokowi terpilih menang. Tapi bagaimana dengan dukungan parlemen? Apakah nanti kita mau mengulangi kesalahan yang kedua kali? Pada saat presiden terpilih nanti, kita tidak menghitung faktor kekuatan dukungan di parlemen. Ini juga harus jadi pertimbangan. Maka dari itu Golkar melihatnya dalam 4 hal itu. Kalau Airlangga masuk faktor yang mana Bang? Karena kita jujur saja Bang, 4 hal. secara kuantitatif Airlangga Hartarto, secara kuantitatif saya nggak bilang Airlangga gini Mas, Hartarto. saya mau sampaikan tidak bisa kita hanya melihat satu faktor. Karena kan tadi saya bilang, kan teman-teman mau melihat ini kenapa nih masih begini. Karena 4 hal ini, yang terakhir ini yang paling penting sebetulnya. Kita nggak boleh lagi sekedar melihat asal terpilih, asal yang penting jadi, tapi pasca terjadinya lo mau ngapain? Kita juga butuh dukungan kekuatan di parlemen. Makanya ada wacana, contoh misalnya hari ini saya ingin sampaikan, kita juga diskusi kok. Artinya kalau dari sisi Partai Golkar kita membuka ruang kepada siapapun. Dan kita juga tidak berani mengatakan bahwa apakah Pak Erlangga pasti menjadi calon presiden atau pasti menjadi calon wakil presiden atau tidak.
Karena tadi Mbak, ada 4 hal yang harus dikompromikan dan dibicarakan semua. 4 ya Bang ya? Apakah ini artinya terbentuk poros keempat sesaat lagi ditanggapinya hanya di Carta Demokrasi Pemirsa?